Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas bagian yang ketujuh dari materi trigonometri, yaitu cara untuk menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Oh iya, sebelum nonton, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, kalian bisa subscribe channel YouTube saya, tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Jadi, topik bahasan kita kali ini adalah tentang luas segitiga. Dan ternyata luas segitiga itu nggak cuma setengah kali alas kali tinggi. Tapi ada 3 kriteria berikut yang akan kita bahas di sini, di mana dalam satu segitiga itu diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Seperti ini. Kita punya segitiga dan kita tahu 2 sisinya, yaitu A sama B, dan segitiga tersebut mengapit sudut theta. Nah, untuk segitiga yang seperti ini kita bisa pakai persamaan L sama dengan setengah kali A kali B sin theta. Ini sebenarnya sama aja kayak setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita perhatikan dari gambar segitiga ini, alasnya itu adalah yang B dan tingginya itu dari puncak yang tegak lurus ke alas, yaitu A kali sin theta. Kemudian kriteria kedua, apabila diketahui 1 sisi dan 2 sudut. 1 sisi dan 2 sudut, misalnya ini alfa sama beta. Di sini kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari sisi yang lainnya. Minimal kita punya 2 sisi aja di sini. Nah, kalau misalnya kita punya sisi A berhadapan dengan sudut alfa dan sudut B di sini, tentu kita bisa cari panjang sisi B yang di sini menggunakan persamaan ini. Nah, setelah kita menggunakan rumus atau aturan sinus, nah kita tinggal cari sudut apit yang di sini berapa. Kan satu segitiga sudut apitnya 180 derajat, dan baru setelah itu kita bisa menggunakan persamaan L sama dengan setengah kali A kali B kali sin theta. Dan kemudian satu lagi untuk menentukan luas segitiga yang diketahui 3 sisinya. Kalau diketahui 3 sisinya, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini, S sama dengan setengah kali A plus B plus C, atau setengah dari keliling segitiga. Kemudian kita bisa substitusi S-nya ke persamaan L sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan AB 12 cm, AC-nya 6 cm, dan sudut A-nya 60 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, kita punya 2 sisi yang mengapit 1 sudut. Oleh karena itu, kita bisa gunakan persamaan L sama dengan setengah kali A kali B kali sin theta. Nah, kita ganti A-nya sama 12, B-nya sama 6. Kemudian sin theta ya. Sin theta-nya berarti ini sin 60 derajat. Kemudian kalau kita hitung kan sin 60 itu setengah akar 3. Berarti setengah kali 12 kali 6 kali setengah akar 3. Ini kalau kita coret bisa jadi 6. 6 kali 6 itu 36 kali setengah akar 3. Ini 18 akar 3. Yang ini gampang ya. Nah, kita coba lihat contoh soal berikutnya. Soal yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 10, AC-nya 12 dan BC-nya 14. Di sini kita punya segitiga yang diketahui panjang 3 sisinya, tapi kita nggak tahu sudutnya. Nah, buat cari luas segitiga yang seperti ini, kita cari dulu S-nya, yaitu setengah dari keliling segitiga. Setengah kali 10 tambah 12 tambah 14. Ini kan kalau kita hitung 36 kali setengah 18. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan rumus L sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Jadi substitusi S-nya ke sini dan masing-masing sisinya ke sini seperti ini. Kemudian kalau kita hitung, ini akar dari 18 kali 18 kurang 14 itu 4, 18 kurangi 12 6, 18 kurangi 10 8. Dan kalau kita hitung nanti kita peroleh hasilnya adalah 24 akar 6 cm persegi. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B di sini 45 derajat, sudut C 60 derajat dan BC-nya 12 cm. Kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC. Nah, kalau kita punya satu segitiga yang diketahui 2 sudut, sudut lainnya tentu bisa kita cari. Caranya gimana? Tinggal 180 aja kurangi 60 kurangi 45. Nanti kita dapat sudut A-nya 75.
Tadi panjang BC-nya 12, dan untuk menentukan luas segitiga ABC minimal kita punya dua sisi. Nah, dalam kasus ini saya misalin aja sisi AB-nya itu X. Artinya 12 dan X ini mengapit sudut 45 derajat kan? Atau kalian boleh juga cari sisi AC. Kalau kalian cari sisi AC, AC dan 12 ini mengapit sudut 60 derajat. Tapi di kasus ini saya cari sisi AB, sehingga sudut apit antara AB dan 12 cm ini adalah 45 derajat gitu. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita cari dulu panjang AB-nya pakai aturan sinus. Nah, 12 cm ini menghadap dengan sudut 75 sehingga 12 berbanding dengan sin 75, dan X ini menghadap sudut 60 sehingga X berbanding dengan sin 60. Kita ganti sin 75-nya, ingat lagi itu 1/4 kali akar 2 plus akar 6, dan sin 60-nya setengah akar 3 ya. Dan kita tinggal kali silang saja. 12 kali setengah akar 3 dibagi 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Terus kalian rasionalkan, nanti dapat hasilnya itu min 6 akar 6 plus 18 akar 2. Nah, kalau udah dapat X-nya, ya untuk cari luas segitiganya gampang. Tinggal setengah kali X kali 12 kali sinus sudut apit antara X dan 12. Berarti sin 45. X-nya kita ganti sama min 6 akar 6 plus 18 akar 2. 12-nya tetap di sini ya. Ini setengah kali min 6 akar 6 plus 18 akar 2 kali 12 kali sin 45, ini setengah akar 2. Ya, kalau kita hitung ini hasilnya nanti 36 akar 3 plus 108 cm persegi. Seperti itu. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Titik D di sini terletak pada sisi AC sehingga garis BD itu membagi dua sudut ABC yang sama besar. Jadi kalau ini theta, ini juga theta. Kemudian diketahui panjang AB-nya itu 3 dan luas segitiga ABD yang ini itu adalah 9. Maka panjang sisi CD sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, tadi kita misalkan sudut CBD sama dengan sudut DBA, ini sama dengan theta. Dan kemudian kalau kita perhatikan segitiga siku-siku yang ini, perhatikan bahwa sin theta itu sama dengan CD per BD. Ingat, sinus itu depan per miring ya. Karena sudutnya yang ini, berarti sisi depan sudutnya CD dan sisi miringnya BD. Akibatnya CD sama dengan BD kali sin theta. Kemudian di sini untuk menentukan luas segitiga ABD, kita bisa pakai rumus L sama dengan setengah kali AB. AB itu jadi alasnya di sini, kali tingginya. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini. BD sin theta ya. Jadi kalau tingginya yang ini, panjang BD sin theta ini akan sama dengan panjang CD. Jadi kalau luas segitiga ABD-nya itu 9 dan panjang AB-nya 3, kita bisa ganti BD sin theta-nya itu dengan CD. Dan kalau kita hitung nanti kita peroleh CD-nya itu 9 kali 2 per 3, dan kita coret aja di sini. 3 sama 9-nya kan jadi 3 ya. 3 kali 2 itu hasilnya 6. Seperti itu. Soal yang kelima, tentukan luas segitiga QRS. Nah, kita punya gambar segi 4 di sini dan luas QRS itu yang ini ya. Ini QRS. Ini segitiga siku-siku, dan untuk menentukan luas segitiga tersebut, kita misalkan saja panjang QS-nya dengan X dan panjang QR-nya dengan Y di sini. Nah, untuk mencari panjang X, kita bisa pakai aturan kosinus karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Nah, kalau kita pakai aturan kosinus, berarti X kuadrat ini sama dengan 9 kuadrat tambah 9 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 9 kali 9 akar 3 kali cos 30 derajat. Ini kalau kita hitung, X kuadratnya ini 81, ini 243, dan segini 243 ya. Kita hitung aja, nanti kita peroleh X-nya itu akar 81, nanti 9 cm. Kalau kita udah punya X-nya, di sini kita bisa pakai aturan sinus. Ya udah, kita pakai aturan sinus di sini. Nah, X itu menghadap sudut 60 derajat, berarti 9 itu akan berbanding dengan sin 60. Kemudian Y ini menghadap sudut 30 derajat.
artinya Y berbanding dengan sin 30 derajat. Nah, kita ganti sin 60-nya sama setengah akar 3 dan sin 30-nya sama setengah. Terus kita coret aja di sini. Dan kita bisa dapat nilai Y-nya dari kali silang itu 3 akar 3 cm. Nah, kalau kita udah punya dua sisi di sini, dan kebetulan sudut ini juga siku-siku, kita bisa tentuin luas segitiganya. Setengah kali alas kali tinggi, atau setengah kali X kali Y kali sin 60 derajat. Sin 90 derajat, maaf. Dari sini, X-nya 9, Y-nya 3 akar 3, dan sin 90 1 ya. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya 27/2 akar 3 cm persegi. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai luas segitiga dengan penggunaan trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.